Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kenalkan, saya Agnes Nebaho dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada mata kuliah pengembangan aplikasi mobile, yakni pada praktikum yang kedua. Nah, yang pertama itu, saya akan mulai dari pembuatan aplikasi tahapan atau proses. Nah, aplikasi yang saya buat di sini adalah proses pembuatan kopi. Nah, di sini untuk proses pembuatan kopinya, yang pertama itu ada berbagai impor. Nah, untuk berbagai impor di sini, salah satunya di sini saya ada pakai animate content yang kita gunakan untuk memberikan animasi saat berpindah gambar. Kemudian ada icon default arrow forward yang merupakan icon panah untuk next step. Kemudian ada painter resource, yaitu mengambil gambar dari drawable-nya. Kemudian untuk main activity di sini, untuk kelas main activity-nya sendiri di sini, em, di sini kita mau menjalankan aktivitas pertama yang akan dijalankan dari aplikasinya. Kemudian di sini ada enable edge to edge yang memungkinkan tampilan akan memilih layar. Kemudian ada set content di mana akan mengatur tampilan aplikasi dengan tema proses pembuatan kopi. Kemudian di sini ada cafe process screen di mana akan menampilkan UI utama dari aplikasi ini. Kemudian ada composable fun copy coffee process screen. Nah, untuk fun coffee process screen ini di sini eh, ada current step yang merupakan sebuah state untuk melacak tahap pembuatan kopi yang sedang ditampilkan. Kemudian ada di sini remember mutable state of yang akan menyimpan nilai current step agar tetap persisten saat komponen direcompose. Kemudian di sini ada step yang merupakan daftar gambar dan deskripsi dari tahap pembuatan kopi. Kemudian di bagian kolom, untuk di bagian kolomnya sendiri di sini em, ada di sini kita mau mengatur tata letak dalam bentuk vertikal. Kemudian di sini ada fill max size yang akan memastikan kolom akan mengisi seluruh layar. Kemudian ada horizontal alignment di mana kita membuat elemen berada di tengah horizontal. Kemudian ada vertical arrangement yang menempatkan elemen di tengah vertikal. Kemudian ada animate content. Di sini di animate content kita akan memberikan efek animasi transisi pada antar gambarnya. Kemudian ada painter resource-nya yang akan mengambil gambar dari drawable. Kemudian ada content description yang berisi deskripsi untuk semua gambarnya. Kemudian ada modifier size yang akan mengatur ukuran gambar. Kemudian ada clickable yang memungkinkan pengguna untuk mengatur gambar untuk berpindah ke langkah berikutnya. Kemudian ada text description di sini. Nah, untuk text description-nya kita akan menampilkan deskripsi dari tahap pembuatan kopi yang akan ditampilkan. Kemudian di sini ada headline medium yang merupakan gaya teks dari material desainnya. Kemudian di sini ada row. Nah, untuk progress indikator di sini, eh, row itu akan menyusun indikator secara horizontal. Kemudian step indicate for each itu akan melakukan iterasi untuk setiap tahapannya. Box di sini mau digunakan untuk membuat titik bulat. Kemudian ada clip circle shape yang akan membuat titik berbentuk lingkaran. Nah, jika indeks titik sama dengan current step-nya, maka nanti warnanya akan menjadi coklat. Kemudian di sini ada button, tombol untuk next step. Nah, di button untuk next step-nya ini, eh, saat ditekan nanti, current step-nya akan bertambah 1 dan akan kembali ke awal jika sudah berada di akhir stepnya. Kemudian warna tombol akan disesuaikan dengan tema kopi yakni coklat tua
Dan di sini kita gunakan icon panah arrow forward untuk indikasi navigasi. Kemudian di bagian bawah di sini kita ada preview. Preview ini akan menampilkan memungkinkan tampilan bisa diuji langsung di Android Studio tanpa menjalankan aplikasinya. Selanjutnya kita lanjut dulu untuk bagian kedua. Nanti di ujung kita akan lakukan apa namanya? Kita akan menjalankan semuanya secara bersamaan untuk aplikasinya. Nah, di yang kedua di sini kita diminta untuk membuat aplikasi pemrosesan data. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, yang pertama di sini kita juga pakai berbagai impor di sini. Nah, impornya di sini kita gunakan ada import statement yang kita gunakan untuk mengimpor berbagai komponen dari Jetpack Compose-nya dan Android yang akan kita gunakan dalam aplikasi ini. Kemudian untuk class main activity-nya sendiri, untuk class main activity-nya di sini ada fungsi onCreate yang kita panggil ketika aplikasinya akan dijalankan. Kemudian di sini ada set content yang akan menetapkan tampilan UI menggunakan Jetpack Compose. Kemudian ada suhu theme yang merupakan tema custom dari aplikasi untuk konsistensi dari desainnya tersendiri. Kemudian ada surface di mana komponen dasar untuk latar belakang aplikasi dengan warna yang sesuai dengan tema. Kemudian ada temperatur conversion screen di mana kita akan memanggil fungsi temperatur conversion screen yang berisi UI utama dari aplikasinya. Kemudian yang pertama di sini ada composable. Nah, di sini composable-nya itu kita mau membilang bahwa UI-nya bahwa fungsi ini merupakan bagian dari UI-nya. Kemudian di sini fan temperature conversion screen-nya itu bertanggung jawab untuk inputan pengguna. Nah, di bawahnya itu kan ada state management atau variabel yang dapat berubah. Nah, Celsius input itu artinya kita menyimpan input suhu dari pengguna dalam bentuk string. Kemudian resultnya itu akan menampilkan hasil konversi dari suhunya. Kemudian ada convert to Fahrenheit yang merupakan boolean yang menentukan apakah suhu dikonversi ke Fahrenheit atau Kelvin. Kemudian ada remember mutable state of yang memastikan nilai tetap tersimpan selama UI belum direcompose ulang. Ada selanjutnya nah di sini ada convert temperatur. Nah, di sini ada Celsius to double or null. Di sini kita akan mengonversi input dari string ke double yang mengembalikan nilai null jika inputannya tidak valid. Nah, jika convert to Fahrenheit-nya true, maka akan dikonversi dengan rumus F sama dengan C dikali 9/5 ditambah 32. Nah, nanti jika convert to Fahrenheit-nya false, maka konversi Celsius akan menjadi ke Kelvin dengan rumus K sama dengan C ditambah 273,15. Nah, nanti jika input tidak valid, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Kemudian, selanjutnya di sini ada kolom. Nah, untuk kolom di sini kita mau mengatur elemen UI secara vertikal. Di sini juga ada fill max size yang mengisi seluruh layar, kemudian padding menambahkan padding 16 dp untuk estetika, dan horizontal alignment, vertical arrangement itu membuat kontennya itu berada di tengah. Kemudian di sini ada text field untuk input suhu dalam Celsius. Nah, di bagian text field-nya ini tersendiri, kita mau menerima suhunya itu dalam bentuk Celsius. Kemudian ada keyboard option yang akan mengatur keyboard hanya untuk angka. Kemudian di sini ada row. Nah, di bagian row ini kita mau mengatur elemen UI dalam satu baris. Kemudian teks konversi ke Fahrenheit itu merupakan label untuk switch. Kemudian switch-nya akan memilih antara Fahrenheit ataupun Kelvin. Kemudian di sini kita pakai warna hijau untuk menunjukkan bahwa switch-nya itu aktif. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi button. Di sini ada tombol untuk melakukan konversi.
Di sini eh, on click-nya itu akan berfungsi bahwa saat diklik, fungsi konversi akan dipanggil dan hasilnya akan ditunjukkan dalam eh, resultnya. Kemudian kita menampilkan hasil konversinya. Nah, di sini if result, nah, jika hasil konversinya bukan nol, teks akan ditampilkan. Kemudian akan diubah hasilnya menjadi format dengan 2 angka desimal. Nah, untuk previewnya di bagian terakhir, eh, akan memungkinkan bahwa UI-nya itu bisa dilihat langsung di Android tanpa menjalankan aplikasi apapun. Nah, kita akan coba jalankan yang pertama mulai dari proses pembuatan copy. Kita akan jalankan aplikasinya. Berikut ini merupakan output dari uh, code-nya tadi. Sini yang pertama itu biji copy, kemudian kita klik next step. Next step-nya itu adalah copy digiling, kemudian kita klik next step, copy diseduh. Next step-nya adalah copy siap diminum. Dan kalau kita klik lagi next step, dia akan kembali ke awal. Nah, output dari kita mau lihat output dari suhu. Nah, ini di bagian suhunya tadi. Nah, untuk ini merupakan output dari bagian suhu. Nah, di sini kita masukkan inputannya, misalnya 90, baru kita klik konversi. Nah, ini hasil konversinya adalah 194. Selanjutnya kita mau lihat gradle line-nya. Kita lihat dari yang
proses pembuatan kopi dulu. Kita klik terminal, kemudian kita klik ketik gradulin, kemudian kita enter. Nah, berikut ini merupakan gradulin dari proses pembuatan kopi. Jadi berikut ini adalah eh, gradulin dari pembuatan kopi tadi. Selanjutnya kita lanjut untuk suhu. Nah, kita lakukan yang sama, kita buka terminal, kita ketik gradulin, Nah, selanjutnya kita mau lihat eh, gradulin dari eh, suhu. Berikut ini merupakan gradulin dari eh, suhu tadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.